serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Kenapa seluruh wujudku berubah tua begini? Aku seperti seorang nenek. Kini kau sudah resmi menjadi istri. Kau pun sudah berhak menguasai gunung Cerama. Dan mereka, ular-ular itu sudah siap diperintah olehmu. Aku sungguh tidak mengerti, Aki. Dari mana tongkat berkepala ular ini? Kenapa tiba-tiba aku memegangnya? Itu berarti kau berhak mendapatkan gelar siluman ular penguasa gunung Cerama. Sudah bergelar Ilmu Mangutapa. Wujudku sudah berubah menjadi petapa sakti. Tubuhku tidak terasa lemah lagi. Aku malah semakin segar. Ya, aku berhasil menempuh cita-citaku. Tapi diriku berubah menjadi kakek tua begini. Iya, aku kini bukan lagi Bagus Wira. Aku adalah Ki Buyuk Manguntapa. Kau pasti Ki Buyuk Manguntapa. Ayo, tampakkanlah wujudmu. Kami memang sedang mencari-carimu. Tampakkanlah wujudmu, Ki Buyuk. Hadapilah aku. Hadapilah aku. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-11 dengan judul Kisah Keramat. Naskah karya Ari Kudayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kisah Keramat, suatu cerita mengenai asal mula Mini Pelet, makhluk misterius pembawa bencana yang dahulu sebenarnya adalah seorang wanita tabib keraton. Sebagai pelarian karena cinta yang tak terbalas, kemudian dia pergi bertapa, menuntut ilmu ke puncak gunung Ciremai dan berguru kepada Ki Rempah Mayin. Dan setelah mendapatkan berbagai ilmu-ilmu gaib, dia berniat menguasai seluruh keraton lewat tangan Dewi Sumbi yang sudah berada di bawah pengaruhnya. Dalam seri yang ke-18 ini, didukung oleh Astriati sebagai Mini Pelet, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, Idris Afandi sebagai Sultan Arya Mantala, dan Tato sebagai Adipati Jayasenta. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Belum lagi seluruh tubuhnya basah setelah masuk ke sungai bebatuan, Adipati Jayasenta terperanjat melihat seorang laki-laki berkuda tengah menuruni tanah berbukit. Dan diduga akan menuju ke arah sungai itu. Adipati Jayasenta memperhatikan baik-baik hingga penunggang kuda itu nampak jelas terlihat. Oh, laki-laki penunggang kuda itu memang akan ke sungai ini. Kanda Gusti Sinuhun. Indah Adipati Jayasenta. Kukira siapa aku perhatikan dari kejauhan. Ada apa gerangan hingga Kanda Gusti harus pergi sendiri? Aku bersama para pengawal. Mereka aku perintahkan berpencar ke berbagai arah jalan.
Kami bermaksud akan mencarimu, Dinda. Juga Adijaya. Aku khawatir sudah putraku Adijaya tidak ada kabarnya. Kau pun belum ada kabarnya. Beruntung sekali ketika aku bermaksud memang akan istirahat di sungai ini. Ternyata Dinda berada di sungai ini. Dinda belum berhasil menemukan Adijaya. Pagi ini Dinda bermaksud akan melanjutkan pencarian. Dinda tidak akan kembali sebelum Nini Pelet dan Adijaya ditemukan. Aku hanya khawatir saja. Rasanya lama sekali kalian tidak kembali. Dinda Ayu Kadarsih, istriku sekarang sering menangis karena memikirkan dengan cemas akan Adijaya yang hingga kini belum juga kembali. Aku bingung. Aku terpaksa dengan beberapa pengawalku mencarinya. Aku memang harus turun untuk mencarinya. Dinda Ayu Kadarsih saat ini sedang sakit keras. Oh, Kanda Gusti Ayu sakit keras? Iya. Dia selalu menyebut-nyebut Adijaya jika malam sulit tidur. Dia selalu menggigau memanggil-manggil Adijaya. Aduh, Kanda Gusti. Kalau demikian kabarnya, Dinda rasanya tidak akan kembali jika Dinda belum berhasil menemukan Nini Pelet dan Adijaya. Dinda khawatir akan sakit Gusti Ayu. Beliau akan bisa senang dan sehat kembali jika Adijaya sudah kembali. Dinda yakin itu. Kau benar. Untuk itulah aku turun mencarinya. Kanda Gusti. Dinda mohon sebaiknya Kanda Gusti kembali saja ke keraton. Bukankah keadaan Gusti Ayu sakit parah? Biarlah, Dinda akan berusaha mencarinya. Kanda Gusti sebaiknya menjaga Gusti Ayu yang sedang sakit. Tapi, aku pun akan turut mencarinya. Aku khawatir justru istriku penyakitnya akan lebih parah jika aku kembali tidak bersama Adijaya. Tapi, jika saran Dinda diterima, sebaiknya Kanda justru kembali saja. Atau bagaimana kalau kita kembali dulu melihat keadaan Gusti Ayu? Aku khawatir sekali. Kita akan tidak tahu jika terjadi apa-apa. Ayolah Kanda Gusti, kita kembali ke keraton. Baiklah. Akhirnya, Sultan Arya Mantala dan Adipati Jayasenta kembali ke keraton. Mereka begitu khawatir akan keadaan istri Sultan Arya Mantala, Nyi Ayu Kadarsih, yang dikabarkan sakit keras. Menjelang sore hari, keduanya tiba di gerbang keraton. Kanda, Dinda Adipati, di mana Adijaya? Apakah Adijaya sudah kembali? Aku rindu sekali pada dia. Cepatlah suruh dia mendekatku. Tenanglah, Dinda. Adijaya belum kami temukan. Seluruh pengawal dikerahkan untuk mencarinya. Dinda tidak usah khawatir. Adijaya tidak akan apa-apa. Dia pasti akan kembali. Benar, Gusti Ayu. Adijaya pasti akan kembali. Dia tidak apa-apa. Tenangkan saja pikiran Kanda Gusti Ayu. Jika saat ini aku menangis, jika kalian semua melihatku sedih, mengeluarkan air mata, aku benar-benar sedang rindu pada anakku, Adijaya. Sudah sekian lama dia pergi, tapi belum ada kabarnya juga. Aku tidak tahu, entah di mana dia saat ini. Entah bagaimana nasibnya saat ini. Aku ingin sekali melihat wajahnya yang sudah lama hilang. Adijaya, di mana kau kini putraku? Tidakkah kau merasakan kalau ibunda saat ini sedang sedih memikirkanmu, merindukanmu? Kembalilah putraku. Aku ingin sekali memeluk dirimu, melihat senyummu lagi. Sejak kepergianmu meninggalkan keraton ini, rasanya seisi keraton ini bisu, sepi. Kanda Gusti,
Wajah Kanda Gusti Ayu banyak mengeluarkan keringat. Apakah dia panas? Jika Dinda perhatikan, beliau memang sedang menginginkan kehadiran Adijaya. Aku juga bingung. Tubuhnya memang kadang panas, kadang panasnya turun. Tapi jika ia sedang mengigau memanggil-manggil Adijaya, panasnya tinggi sekali. Kanda, tidakkah Kanda kasihan pada Adijaya putra kita? Dia harus ditemukan. Dia harus kembali. Kasihan dia. Tentunya dia akan mengalami penderitaan yang berat. Dia akan kelaparan jika perbekalan yang dibawanya habis. Dia akan bisa sakit. Oh, Adijaya, di mana kau kini putraku? Panas sekali kening Gusti Ayu. Panasnya tinggi sekali, Kanda Gusti. Apakah tidak sebaiknya kita carikan seorang dukun atau pengobat yang ahli? Aku khawatir sekali. Gusti Ayu bicaranya sudah tidak wajar. Dia bicaranya sudah tidak normal. Barangkali karena panasnya terlalu tinggi. Lihat, dia memejamkan matanya. Kedua matanya panas sekali. Aku memang khawatir. Tapi kukira memang sebaiknya kita mencari seorang dukun atau pengobat yang ahli. Apakah ada orang lain selain Nini Pelet yang kita kenal? Apakah hanya dia orang yang dipercaya bisa mengobati? Nini Pelet? Rasanya tidak mungkin. Bukankah dia kini justru menjadi buronan kita? Tapi sesungguhnya aku sendiri belum yakin kalau Nini Pelet itu melarikan diri membawa bayi Paman Patih Viraloka. Kenapa Kanda Gusti bisa berpikiran begitu? Aku tidak berpihak pada Nini Pelet. Aku hanya ragu akan kebenaran kalau Nini Pelet melarikan bayi Paman Patih Viraloka. Karena kejadiannya tidak ada yang tahu waktu itu. Dan istri Paman Patih sendiri yang mengalami dan paling tahu kejadian kelahiran bayinya waktu itu, nasibnya buruk. Dia mati dengan seekor ular. Bukankah jelas kalau Nini Pelet bermaksud melarikan bayi itu? Dan dia membunuh istri Paman Patih dengan seekor ular? Benar. Jika itu kecurigaan dan dugaan kita. Tapi aku masih ragu. Anda sekarang masih Ada mendengarkan kemungkinan suara Nini radio Pelet Misteri melarikan Nini Pelet diri di channel karena Memori dia 80. takut kesalahan. Kalau sebenarnya istri Paman Patih telah melahirkan seekor ular ganas. Dan Nini Pelet karena khawatir akan kesalahan, dia terpaksa melarikan diri. Gusti Sinuhun, Kanda begitu yakinkah? Apakah mungkin jika istri Paman Patih melahirkan seekor ular? Sesuatu yang tidak masuk akal. Sulit aku terima. Kukira itu bisa terjadi sebelumnya. Istri Paman Patih itu beberapa kali bermimpi. Dia melihat bayinya yang dilahirkan itu seekor ular. Dan dia yakin sekali kalau mimpinya itu suatu firasat buruk yang akan menjadi kenyataan. Lalu bagaimana menurut Kanda sekarang? Apakah Kanda akan mencabut kesalahan Nini Pelet? Aku juga bingung. Lalu bagaimana dengan keadaan istriku? Biarlah Dinda yang akan mencari orang yang bisa mengobatinya. Dinda mohon diri sekarang. Kita harus secepatnya membawa orang yang bisa mengobati Gusti Ayu. Apakah kau tetap akan berangkat sekarang? Bukan jadi soal. Lihatlah keadaan Gusti Ayu. Dinda berangkat, Kanda Gusti. Aku harus berhasil mendapatkan seorang dukun atau pengobat yang ampuh. Aku khawatir sekali keadaan Gusti Ayu. Memang rasanya tidak mungkin jika dia harus menunggu kedatangan Adijaya. Itu akan menambah penyakitnya lebih parah lagi. Beliau harus cepat diobati. Jalan ke arah depan sana akan menuju ke hutan Jerman. Ya, ke pondok Nini Pelet itu. Aku teringat pada kedua orang yang ada di pondok itu.
Ya, seorang nenek bungkuk dan seorang gadis cantik cucunya. Apakah mereka masih berada di pondok itu? Karena ketika aku akan pergi meninggalkan pondok itu, mereka sudah tidak ada. Kukira nenek bungkuk itu bukanlah orang sembarangan. Ya, jika aku lihat dari penampilannya, dia berjubah hitam. Dia membawa tongkat berkepala ular, dan sayangnya, aku belum kenal siapa mereka. Barangkali nenek itu sebenarnya juga seorang pengobat yang ampuh. Perasaanku begitu yakin kalau nenek itu pasti sanggup mengobati penyakit Gusti Ayu. Siapa di depan itu? Dua sosok tubuh tengah berjalan ke arah jalan ini. Mereka datang dari arah hutan Ciremai. Nenek bungkuk itu dan cucunya. Aku beruntung sekali. Mereka yang sedang aku cari. Mereka kini sudah nampak di hadapanku. Mereka sudah hampir dekat kemari. Mereka sudah dekat di hadapanku. Nenek bungkuk berjubah hitam yang membawa tongkat berkepala ular itu memperhatikan aku. Dia nampaknya seperti akan menegurku. Dia seperti ragu. Bukankah Tuan yang berada di pondok mini pelet itu? Iya, Tuan berada di sini. Nampaknya Tuan sedang kesulitan sekali. Iya, nampaknya Tuan sedang mencari sesuatu. Kami lihat dari sorot mata Tuan. Tuan nampak sedang kesulitan. Apakah ada sesuatu yang bisa kami bantu? Mereka tahu. Mereka mengerti keadaanku. Kini aku tidak ragu. Aku yakin kalau nenek itu sebenarnya bukan orang sembarangan. Nenek itu pasti bisa mengobati penyakit Gusti Ayu. Kenapa Tuan memperhatikan kami? Bicaralah. Tuan pasti dalam kesulitan. Jangan sungkan-sungkan. Kami bersedia membantu kesulitan Tuan. Kau benar, Nenek. Aku memang sedang kesulitan. Aku sedang bingung dan khawatir sekali. Aku akan mencari seorang pengobat yang bisa mengobati penyakit Gusti Ayu, istri Gusti Sinuhun Aryamantala. Ini kesempatanku, Gusti Ayu. Rupanya beliau sedang sakit. Apa penyakitnya? Aku sanggup mengobatinya. Nenek, barangkali kalian bisa membantu kami. Di mana kami harus mendapatkan seorang pengobat yang bisa Anda mengobati sekarang masih penyakit Gusti mendengarkan Ayu itu? Sandiwara Radio Misteri Mini Kenapa Pelet di Tuan channel jadi Memori bingung? 80. Tuan tidak usah khawatir. Aku pun sanggup mengobati penyakit Gusti Ayu. Jika Tuan mau membawa kami ke keraton menghadap Gusti Sinuhun. Senang sekali, Nek. Jika benar nenek sanggup mengobati penyakit Gusti Ayu, apakah tidak sebaiknya kita berangkat sekarang? Baiklah Tuan. Mini pelet yang bertubuh bungkuk itu berdiri memegang tongkat berkepala ular. Nenek berjubah hitam itu menundukkan kepalanya sambil diam-diam melirik tajam ke arah Adipati Jayasenta yang duduk di atas kudanya. Sementara Dewi Sumbi yang berada di dekat Mini pelet hanya diam memperhatikan. Bagaimana Tuan? Apakah kita sudah siap untuk berangkat ke keraton? Sebentar, Nek. Apakah kalian sebenarnya baru dari pondok Mini pelet di hutan Ciremai itu? Benar Tuan. Bukankah Tuan tahu sendiri kalau kami menempati pondok itu? Ya, kami kini sudah menempati pondok itu. Karena kami pikir pondok itu kosong. Pemiliknya yang bernama Mini pelet tidak ada lagi, Tuan. Kukira memang sebaiknya begitu. Mini pelet tidak akan mungkin kembali lagi. Aku perlu bertanya pada kalian. Silakan Tuan. Jika kami sanggup menjawab, kami akan menjawab. Ketika pagi itu aku akan meninggalkan pondok itu, aku tidak melihat kalian. Kalian kemana? Kami
Kami sejak pagi-pagi sekali pergi meninggalkan pondok itu. Tadinya kami akan membangunkan Tuan untuk minta izin. Tapi kami tidak berani karena Tuan tertidur pulas sekali. Benar, Tuan. Kami tidak berani mengganggu Tuan yang sedang tertidur pulas. Ya, kalau begitu aku puas. Mari, kita berangkat sekarang. Nampaknya hari semakin malam. Kita harus tiba malam ini juga di keraton. Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala pasti sedang menanti-nanti kita. Ayo naiklah kalian ke kudaku. Kita bertiga dengan satu kuda. Tidak perlu Tuan repot-repot. Biarlah kami jalan saja. Tuan bisa jalan lebih dulu dengan kuda Tuan. Silakan Tuan berangkat lebih dulu. Dan kami akan berada di gerbang keraton. Tuan bisa menemui kami di tempat itu. Kami akan menunggu Tuan di tempat itu. Tapi kalian harus hati-hati. Tuan tidak perlu khawatir. Kami akan menyusul Tuan. Ya, baiklah. Aku akan menunggu kalian di gerbang kota raja. Aku berangkat. Dewi, ini kesempatan kita. Juga kesempatan baik untukmu. Nanti kau bisa berkenalan dengan Gusti Pangeran Adijaya. Kau harus bisa menarik dia, Dewi. Wajahmu sangat cantik dan penampilanmu tidak mengecewakan. Bukankah kepandaianmu memikat setiap laki-laki bisa kau gunakan? Dan ibu akan membantumu nanti. Aku hanya tidak yakin. Aku ragu, Bu. Bagaimana mungkin seorang pangeran akan mau berteman dengan orang seperti aku, Bu? Dewi Sumbi, jangan berputus asa dulu. Kau sudah tahu siapa ibundamu ini? Dulu, aku adalah orang kepercayaan keluarga keraton. Tidak sulit melumpuhkan hati para pembesar keraton jika kita memiliki kepandaian yang tidak mereka miliki. Kau lihat saja nanti. Ibu akan membantumu. Kau akan menjadi teman gadis Gusti Pangeran Adijaya. Tapi, bukankah kita tahu dari Tuan tadi kalau sebenarnya Gusti Pangeran Adijaya itu sudah lama pergi meninggalkan keraton, Bu? Beliau sedang mencari-cari ibu. Tapi kita tidak perlu berharap begitu. Aku yakin Pangeran Adijaya pasti tidak lama lagi akan kembali. Aku yakin. Dan aku yakin Gusti Pangeran pasti akan tertarik dengan kecantikanmu itu. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang, Bu? Ayo, kita berangkat. Nah, tentunya Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala sudah sangat cemas menunggu kedatangan orang yang dibutuhkan untuk mengobati Gusti Ayu istrinya itu. Maka dengan menggunakan gerakan ilmu ular melatanya, Nini Pelet dan Dewi Sumbi telah tiba di gerbang kota raja. Dan saat itu, Adipati Jayasenta belum nampak. Dewi, kita tunggu saja di sini. Tempat ini agak aman. Iya, Bu. Tapi kenapa Tuan itu belum tiba, Bu? Malah kita lebih dulu sampai di sini. Bu, lihat. Bukankah orang berkuda itu Tuan itu? Iya. Beliau kini kita kenal sebagai Gusti Adipati Jayasenta. Ingat, Dewi, jangan panggil dia lagi dengan sebutan Tuan. Kita harus menyebutnya Gusti Adipati. Karena kita berada di kalangan keraton. Ibu, Gusti Adipati Jayasenta datang, Bu. Kalian sudah berada di tempat ini lebih dulu. Dengan apa kalian tiba secepat itu? Kami berjalan kaki, Gusti. Jalan kaki? Aneh. Tidak masuk akal. Sepertinya mereka bukan manusia sembarangan. Mereka seperti siluman yang bisa lenyap dan muncul tiba-tiba. Bagaimana, Gusti Adipati?
Kau memanggilku Adipati. Apakah kau sudah mengenalku sekarang? Siapa rakyat yang tidak kenal dengan Gusti Adipati Jayasenta? Gusti, sebaiknya kita masuk sekarang. Bagaimana? Iya. Mari, ikuti aku. Indah datang, Kanda Gusti. Indah Adipati Jayasenta. Siapakah dua orang yang kubawa itu? Ampun, Gusti. Merekalah yang kita butuhkan. Seorang nenek bungkuk berjubah hitam. Dia membawa tongkat berkepala ular. Wajahnya, kalau aku perhatikan, begitu menakutkan. Kulit wajahnya kasar, seperti bersisik. Siapa nenek bungkuk itu? Dan gadis bergaun putih itu? Gadis itu sangat cantik. Nampaknya dia bukan gadis rakyat biasa. Gadis itu seperti putri pembesar. Aku tidak kenal dengan mereka. Apakah nenek bungkuk itu yang akan mengobati penyakit istriku? Kanda Gusti, nenek inilah yang akan membantu mengobati penyakit Gusti Ayu. Dan gadis inilah cucu nenek ini. Benarkah begitu? Ampun, Gusti. Hamba akan mencobanya. Siapakah kalian sebenarnya? Kalian sepertinya bukan rakyat kami. Kami tidak kenal dengan kalian. Ampun, Gusti. Hamba berdua memang datang dari jauh. Tidak akan ada orang yang kenal hamba berdua. Karena hamba berdua tinggal terpencil di Gunung Ciremai. Benar, Gusti. Hamba berdua tinggal terpencil. Pekerjaan hamba memang sering membantu orang yang terkena penyakit. Baik, ketahuilah. Istriku sedang sakit keras. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri di PLN channel Memori 80. Dan jika panasnya tinggi, dia sering bicara tidak keruan. Dia sering menyebut putranya Adijaya yang sejak lama pergi dan belum kembali. Kasihan sekali. Jadi Gusti Ayu istri Gusti Sinuhun begitu merindukan Gusti Pangeran Adijaya. Kau pasti juga tahu penyakit istriku itu. Nampaknya istriku memang sedang merindukan putranya. Ampun, Gusti. Jika hamba berdua diperkenankan, hamba ingin sekali melihat Gusti Ayu itu. Hamba ingin melihat keadaannya itu, Gusti. Iya, kalian memang harus melihatnya. Dinda Adipati, mari kita sama-sama ke kamarku. Nah, masuklah ke kamarku ini, Nenek. Ayo, silakan. Siapa namamu, gadis manis? Nama hamba Dewi Sumbi, Gusti. Dewi Sumbi. Bagus namamu. Silakan masuk. Dewi, kau lihat siapa wanita yang berbaring di ranjang itu? Apakah beliau Gusti Ayu, istri Gusti Sinuhun, Ibu? Kau benar. Dialah Gusti Ayu. Nampaknya tubuhnya lemah sekali, Bu. Wajahnya pucat pasih. Tubuhnya agak kurus, Bu. Iya, beliau memang sedang sakit panas. Beliau hanya rindu dan cemas akan putranya, Gusti Pangeran Adijaya yang belum kembali. Aku tidak sulit akan mengobati penyakitnya. Dia akan aku turunkan dulu panasnya, agar wajahnya kelihatan cerah kembali. Bagaimana, Nenek? Ampun, Gusti Sinuhun. Jika hamba melihat keadaan Gusti Ayu, beliau memang cukup parah. Jika panasnya tinggi, beliau akan bicara tidak karuan. Dan bahayanya, jika Gusti Pangeran Adijaya tidak juga kembali, hamba khawatir beliau akan menjadi tekanan batin karena memikirkannya. Beliau akan lupa ingatan Gusti Sinuhun. Kanda Gusti, Nenek, benarkah begitu? Tolonglah kami. Sembuhkan istriku. Kalian akan aku beri hadiah apa yang kalian minta. Sembuhkan istriku. Jangan sampai dia menjadi lupa ingatan. Ampun, Gusti.
Tidak perlu kita merasa terburu-buru dan khawatir. Hamba perlu waktu. Hamba harus meramu berbagai macam obat-obatan untuk menyembuhkannya. Apakah ada yang kalian butuhkan? Oh, tidak. Hamba mohon diri dulu. Hamba akan membuat ramuan obat-obatan. Gusti Sinuhun tidak perlu khawatir. Hamba akan berusaha agar Gusti Ayu kembali sembuh. Kalian mau kembali dulu? Apakah sebaiknya kalian tinggal saja di keraton ini? Dan apa saja yang kalian perlukan, kami akan usahakan untuk mendapatkannya. Tidak, Gusti. Hamba harus kembali. Karena obat yang hamba butuhkan berada di tempat hamba. Gusti tidak perlu cemas. Hamba berdua akan kembali lagi. Benar, Gusti. Hamba akan kembali lagi. Baiklah. Apakah kalian perlu diantar? Hamba kira tidak perlu, Gusti Sinuhun. Hamba bisa berjalan saja. Hamba mohon diri sekarang. Adinda Adipati Jayasenta, dari mana nenek dan gadis itu kau bawa? Adinda menemukan mereka ketika sedang tersesat di hutan Ciremai. Mereka kini menempati pondok Nini Pelet itu. Adinda sendiri tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Memangnya kenapa, Kada Gusti? Tidak, aku hanya heran. Mereka belum pernah aku lihat. Mereka katakan mereka sebenarnya tinggal di Gunung Ciremai. Bukankah itu aneh? Dan apakah kau tidak perhatikan baik-baik wajah nenek itu? Kulit wajahnya menakutkan, kasar, dan bersisik seperti ular. Kanda Gusti, Dinda menjadi khawatir. Apakah nenek itu bukan manusia, maksud Kanda Gusti? Entahlah. Tapi sepertinya nenek dan gadis itu memang bukan orang sembarangan. Mereka sepertinya orang-orang yang memiliki kepandaian. Dan anehnya juga, gadis itu dia cantik. Jika aku perhatikan, dia bukan seperti gadis rakyat biasa. Gadis itu seperti putri pembesar. Dinda kira memang begitu, Kanda Gusti. Adinda pun melihatnya sangat heran. Apa mungkin gadis itu cucunya nenek itu? Dan tinggal bersama di Gunung Ciremai. Rasanya aneh. Kedengarannya sulit dipercaya. Mereka itu apa tidak tahu kalau sebenarnya Gunung Ciremai berbahaya dan banyak makhluk siluman ular. Ya, itulah. Aku ragu-ragu mengakui mereka sebagai manusia sewajarnya. Kita juga perlu berhati-hati pada nenek dan gadis cucunya itu. Kalau begitu, kita tunggu saja mereka kembali. Dewi, kita sudah sampai di pondok ini. Bagaimana, Bu? Apa yang harus kita siapkan untuk mengobati penyakit Gusti Ayu itu? Kau tenang saja. Justru aku kembali ke pondok ini. Aku akan meminta petunjuk ayahandamu, Ki Rempah Mayit. Bukankah Gusti Sinuhun Sultan Arya Mantala itu sudah berjanji akan memberi hadiah pada kita jika kita berhasil menyembuhkan penyakit istrinya itu? Benar, Bu. Hadiah apa yang akan kita minta jika Ibu berhasil menyembuhkan penyakit Gusti Ayu itu? Itulah, aku harus minta petunjuk ayahandamu, Ki Rempah Mayit. Nah, duduklah di lantai itu, Dewi. Aku akan memanggil ayahandamu. Ibu sudah sudut bersila. Matanya terpejam, mulutnya bergetar, tubuhnya pun bergetar. Ibu sudah akan mulai memanggil ayah, Ki Rempah Mayit. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.